Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader Padang Efek dimanapun Anda berada. Udah 1 bulan ya sob, saya belum ada upload video baru karena ada kesibukan lain. Dan juga kebiasaan saya kalau di akhir tahun biasa saya mengurangi durasi trading. Jadi trading itu yang penting psikologi lagi baik. Itu intinya sob ya. Video kali ini kita akan membahas masalah yang terakhir di pelajaran dasar FCMC, yaitu liquidity. Liquidity ini berada di area internal dan juga eksternal, atau minor dan maju trend. Kita trader FCMC wajib mengenali area liquidity untuk menghindari swap liquidity atau jebakan dan bujukan market untuk entry. Di video ini saya hanya akan membahas sedikit tentang liquidity, terutama yang berhubungan dengan strategi FCMC. Dan kita harus tahu apa itu area liquidity dan mengapa liquidity itu terjadi. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan area liquidity untuk mendukung strategi kita. Market biasanya setelah mengambil liquidity, maka dia akan bergerak mengikuti tren sebenarnya. Apakah liquidity itu? Likuiditas atau liquidity mengacu pada kemampuan suatu aset barang atau jasa untuk dijual secara cepat dan dekat dengan harga pasar. Adapun komoditas terliquid di dunia ialah uang. Sehingga tak heran jika pasar forex menjadi pasar yang sangat populer. Sebab di sini akan selalu ada permintaan dan penawaran terhadap mata uang dari berbagai negara. Arus atau aliran likuiditas dapat ditentukan oleh volume perdagangan, di mana semakin besar volume semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Liquidity atau likuiditas didefinisikan sebagai stop loss, di mana stop loss ada, di mana likuiditas juga ada. Smart money atau big trader tahu di mana dia menempatkan liquidity yang harus diambil, dan pastinya area tersebut banyak terdapat stop loss para retail trader di area-area strategi yang mereka pelajari. Volume perdagangan forex bisa mencapai 6-7 USD triliun ya, setiap harinya. Retail trader hanya menyumbang 5% volume per harinya. Jadi menurut pendapat saya, ini pendapat pribadi ya sob, market akan tetap bergerak walaupun tidak ada retail trader seperti kita, karena hanya menyumbang 5% dari volume harian, di mana zaman dulu belum ada broker. Market tetap bergerak dan tetap melakukan transaksi pertukaran mata uang di seluruh dunia. Jadi ini pendapat saya pribadi ya sob. Jadi kita jangan berburuk sangka setelah mengambil stop loss kita baru market bergerak. Bukan, itu karena memang kebiasaan pasar seperti itu. Dia menciptakan area liquidity, ya kita mempelajari macam-macam ya. Nama trader SMC, trader SNR, trader breakout, letakkan stop lossnya, maka market akan mengambilnya, baru dia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ini soalnya memang biasa market akan bergerak ke arah tren sebenarnya setelah mengambil liquidity para retail trader. Dan setelah terjadinya rilis news, ada sesi-sesi market. Karena begitulah kebiasaan market. Jadi kita sebagai retail trader, kita hanya bisa mengikuti alurnya dan tetap konsisten dengan strategi kita masing-masing. Oke, kita masuk ke liquidity-nya. Sifat liquidity terbagi dua sob. Satu, dinamis liquidity. Liquidity ini hanya bergerak dua arah, dua pola arah, bolak-balik pada liquidity internal dan eksternal. Seperti apa dia? Internal, eksternal. Dua, static liquidity. Liquidity ini terdapat di pola-pola swap pada market. Di posisi ini kita kena jebakan atau sapuan liquidity. Area static liquidity meliputi satu di bawah equal low dan di atas equal high. Di atas swing high dan di bawah swing low. Di atas atau di bawah trendline channel. Di dalam order block, di atas atau di bawah support resistance. Di Fibonacci retracement level, di body sumbu candle harian, candle daily. Ini area static liquidity, dinamis liquidity. Internal ke eksternal, ini areanya bolak-balik ya sob. Di downtrend, ini eksternal ada high dan low.
Di dalam ini internalnya, imbalan, pullback, VG itu termasuk internal. Jadi ini cuma satu struktur. Jadi dinamis liquidity itu dia bolak-balik sifatnya. Ada uptrend, ini short, dia bolak-balik. Setelah apa, dia masuk ke dalam, dia keluar, masuk ke dalam, keluar. Struktur internal. Jadi dinamis liquidity adalah pergerakan harga di luar atau di dalam struktur eksternal dan dapat mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi arah struktur market. Jadi terbagi dua dia, eksternal dan internal. Itu adalah area dinamis liquidity. Jadi pokoknya di dalam ini sob, ini termasuk internal, sifat market bolak-balik. Static liquidity. Ini yang tadi sob ya, ada berapa tadi? Ada 7 ya. Di bawah eco low dan di atas eco high seperti apa? Ini eco low atau triple, bisa double. Ini eco low, ini liquidity-nya sob ya. Equal high, triple dan double. Ada satu lagi relatif. Relatif itu tidak sama. Ada perbedaan sedikit, bisa nurun, bisa lebih. Relatif. Liquidity-nya di sini, di dua ini. Dua, di atas swing high dan di bawah swing low. Swing high dan swing low. Jadi di resisten, di support, area liquidity ya sob ya. Ini banyak liquidity. 3, di atas atau di bawah trendline atau channel. Di trendline short, liquidity. Ini channel, liquidity atas bawah. Nomor 4 di dalam order block. Order block itu ada flow ya. Di sini ada contohnya. Di atas atau di bawah support resistance level. Support, liquidity, resistance. Fibonacci retracement level. Ini sob ya. Ini level-level ini adalah area liquidity. Di body dan sumbu candle daily. Di candle sendiri itu sumbu-sumbu itu adalah liquidity ya sob. Berarti satu candle ya. Oke lanjut. Masih di static liquidity. Liquidity juga bisa dilihat pada candle dan pola candlestick. Satu, pada buy stop liquidity atau BSL. Ini salah satu strategi. Ini strategi yang bermain dengan candlestick ya. BSL berasal dari stop loss order jual. Setelah BSL diambil, pasar berbalik turun ke bawah. Karena bank atau smart money menggunakan BSL untuk menempatkan order jual di pasar. Ada beli, ternyata jual. 2. Sell stop liquidity, SSL. SSL berasal dari stop loss dari order beli. Setelah SSL diambil, pasar berbalik ke upset. Karena bank menggunakan SSL untuk menempatkan pesanan beli di pasar. Ini banyak terjadi ya sob. Ini singkat-singkatan yang menggunakan strategi SL dan SSL. Ini saya buatkan yang penting-penting aja ya. PMH, ML. Jadi sebelah sini, sebelah kiri ini high, ini yang low-nya. Previous one high dan low. Harga di bulan sebelumnya tertinggi dan terendah. PWH, PWL, previous week, high, low. Harga di minggu sebelumnya tertinggi dan terendah. PDH dan PDL, previous day, high dan low. Harga di hari sebelumnya tertinggi dan terendah. High of day, low of day. Harga di hari ini tertinggi dan terendah. High
swing high dan swing low, equal high, equal low, retail, resisten, dan support. Singkatan-singkatan yang wajib kita ketahui ya sahabat. Singkatan ini cara bacanya lewat candlestick ya. Itulah pentingnya kita top down analisis. Kita menganalisa dari time frame tinggi seperti bulan kemarin, minggu kemarin, dan kita bisa menganalisa di mana area liquidity itu agar terhindar dari jebakan liquidity. Kita dari SMC untuk membuat struktur berdasarkan candlestick ya sob. Jadi kita wajib mengenal dan bisa membaca satu candlestick dengan benar. Ini contoh market BSL dan SSL itu sob. Setelah market membentuk pola yang kita pelajari, equal low, equal high. Di sini banyak terdapat SL ya. Sini kalau di ini kan time frame H4. Bila diturunkan di sini banyak area entry. Ternyata setelah harga balik, dia mengambil stop loss kita dan berbalik ke atas. Berbalik ke atas, dia membentuk satu lagi equal high. Setelah keyakinan kita, ini biasanya equal high ini akan balik turun. Ternyata dia malah tembus ke atas. Tapi dia turun kembali setelah BSL-nya diambil. Inilah polanya sob ya. Jadi kita harus mengetahui ini, strategi ini. Bila ketemu pola seperti ini, kita cari ke time frame yang lebih kecil. Biar kita bisa entry yang tepat. Jadi pola-pola liquidity ini sob, ini wajib kita ketahui ya. Tak perlu kita pelajari terlalu dalam, cukup kita sekedar mengetahui area-area di mana liquidity. Saya sendiri kalau trading itu menunggu harga mengambil liquidity, itu area yang terbaik. Karena kita trader SMC, jadi kita fokus di struktur market. Oke sob, kita lanjut ya. Liquidity di sumbu-sumbu candle. Swing high candle, jadi cara membacanya dari 3 candle ya sob. Swing high candle, nah di situ liquidity-nya diambil dari 3 candle. Untuk warna tidak masalah. Swing low candle. Di sini juga 3 candle cara membacanya. Ini liquidity-nya, jadi swing high dan swing low terbentuk dari 3 candle. Itu intinya ya sob. Bisa membaca bentuknya swing high dan swing low. Cukup dengan mencari yang tertinggi dan yang terendah 3 candle. Oke, lanjut. Nah, ini tipe trader sob ya. Tipe trader ini kita bagi cuma yang pre-session aja ya sob ya. Trader SNR itu di support dan resisten. Konservatif breakout trader. Setelah breakout, dia menunggu harga berbalik baru dia entry. Breakout trader ini lebih agresif ya sob. Setelah membreak resisten atau support, dia langsung entry. Nah, trader SMC ini menganut ketiga-tiga ini ya sob. Saya sendiri menganut yang ketiga-tiga ini. Cuma tetap saya trading tergantung struktur market dan pastinya trading di area diskon dan premium. Tapi saya cukup konfirmasinya dari order block dan order flow. Kita masuk ke area order flow atau order block. Kita entry, tetap pakai SL. Tapi tergantung masing-masing juga ya sob. Ada yang butuh konfirmasi candle, kalau saya tidak. Oke, kita lanjut. Ini liquidity swap. Cara kebiasaan pasar mengambil stop loss retail trader. Ini adalah cara-cara kebiasaan pasar. Kita lihat ya sob. Ada struktur naik, terdeteksi ada boss di sini. Ada order flow, berbentuk equal high. Di equal high ada resisten OB, dan di order flow ada imbalan dan demand.
Ini entry untuk trader SMC atau SNR. Entry, pasang SL dan TP. Ternyata dia mengambil SL. Dan terbentuklah entry untuk breakout trader. Pasang SL dan TP, rencana entry, buy. Ternyata dia malah turun mengambil SL dan membentuk equal low. Ini entry trader SMC dan SNR. Pasang SL dan TP untuk entry buy. Ternyata dia turun dan mengambil SL. Ini entry breakout trader. Entry lagi dengan stop loss dan TP. Ternyata dia naik melanjut ke arah sebenarnya. Inilah kebiasaan pasar mengambil stop loss kita ya sob. Setelah diteliti, ternyata market tadi dia mengambil liquidity. Liquidity ada di atas ini dan di bawah ini. Setelah dia berhasil mengambil atas dan bawah, dia menunjukkan arah trend yang sebenarnya. Pola swap liquidity ini sering terjadi di market ya sob. Jadi kita harus tahu mengenal pola-pola, terutama di time frame besar. Polanya akan lebih kuat dibanding dengan pola di time frame merendah. Kalau saya pribadi, saya untuk pola liquidity, saya melihat dari H4 dan daily. Lalu kita analisa ke time frame H1 untuk pengambilan keputusan entry. Oke, so kita lanjut. Trendline liquidity. Trendline liquidity saya pribadi tidak menggunakan strategi ini ya sob. Strategi ini termasuk strategi searah atau continuation. Biasanya strategi ini butuh konfirmasi atau pakai indikator lain seperti stokastik untuk konfirmasi buy atau sell-nya. Jadi liquidity-nya berada di atas sob ya. Kalau downtrend di atas ini, kalau uptrend di bawah ini. Strategi ini biasanya butuh konfirmasi dengan sentuhan kedua atau sentuhan ketiga. Jadi ada stokastik. Bila stokastiknya berada udah di atas dan turun, berarti itu bisa sinyal sell. Tetapi bisa juga dengan candlestick. Seandainya candlestick itu engulfing, bearish engulfing, boleh sell. Jadi di sini kita mempelajari letak liquidity-nya ya, bukan strateginya. Letak liquidity-nya berada di atas garis trend atau di bawah garis trend pada uptrend. Jadi stop loss-nya di atas ini. Oke, so kita lanjut. Trendline liquidity pada uptrend. Struktur uptrend di trendline ini banyak membentuk swing baru ya sob. Ada swing high dan swing low saling berdekatan. Ini sob. Biasanya para yang memakai strategi ini akan masuk dan menempatkan stop loss di bawah dan membentuk liquidity atau stop loss yang banyak. Dan di analisa lain terdapat area press, dua area press, dan ada order block. Biasanya retail trader akan set buy di kedua area ini. Tapi biasanya pada pola seperti ini, harga akan kembali terdorong ke bawah dan menyapu habis stop loss para retail trader dan menjemput area press ke demand atau order block dan kembali melanjutkan tren besarnya. Pola ini bertujuan untuk mengumpulkan stop loss lebih banyak. Setelah stop loss retail trader dibersihkan, maka harga akan kembali lanjut ke atas mengikuti tren besarnya. Trendline liquidity pada downtrend pada umumnya sama ya sob dengan uptrend tadi. Dia tetap membuat swing high dan swing low yang baru
secara berdekatan yang memancing para retail trader akan masuk di situ, membuat stop loss di atas garis trendline di atas ini. Setelah terdeteksi ada dua area fresh, biasanya retail trader akan memasang sell limit di kedua area ini, sob. Tapi kebiasaan market, biasanya dia akan naik kembali, menyapu habis stop loss retail trader sampai ke area terakhir. Itu kebiasaannya, sob. Setelah habis, lalu dia balik turun, melanjutkan tren sebenarnya. Setelah kita mengetahui pola-pola liquidity di market, kita dapat entry yang benar, terhindar dari sweep market atau stop loss hunter. Pastikan stop lossnya sesuai, jangan terlalu tipis, agar terjaga psikologis trading. Kalau kita sering kena stop loss, membuat kita tak percaya diri dengan sistem yang kita bangun. Akhirnya kita mencari strategi-strategi baru dan menjadi tumbal lagi. Saya pribadi juga menggunakan strategi membaca liquidity ini, baru kita entry ya. Jadi kita entry setelah liquidity terambil. Ini di Euro USD. Liquidity ini udah lama saya kasih isi tanda. Entry setelah liquidity terambil. Di gold juga ada. Tapi saya tidak ada entry gold. Tidak ada entry gold di bulan ini. Ini akhir tahun. Akhir tahun saya mengurangi volume trading. Di sini ada gold. Nah, ini. Ini monthly ya. Kita lihat monthly-nya. Ini SSL-nya diambil, baru dia naik. Ini BSL-nya diambil. Pertanyaannya akankah turun? Karena ini cuma break swap liquidity. Dia tidak break body. Ini monthly ya. Weekly-nya kita lihat. Masih belum ada body. Apakah akan lanjut naik atau keturun? Untuk liquidity ini saya sarankan di daily ya. Jadi kita menganalisa liquidity, di mana ada liquidity, kita entry di atas itu atau di bawah itu. Tetap pakai struktur market. Oke sob, saya minta maaf bila ada salah kata. Video ini bukan untuk menggurui ya sob, tapi untuk berbagi apa yang saya ketahui dan harap kita bisa menjadi trader mandiri dengan analisa sendiri, tapi konsisten dengan role masing-masing. Jangan lupa ya sob, mohon dukungannya, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.